Namun, di hadapan jari yang berdarah, Qin Yichen hanya sedikit mengernyit, mengangkat telapak tangannya, dan benar-benar melihat jari-jari yang patah dan sepotong daging memotong wajahnya, dan terbang kembali. Li Tu melihat di matanya, tiba-tiba merasa lega, hanya khawatir tentang hal itu, baru ingat, meskipun lukanya ditinggalkan oleh puing-puing luar angkasa, Qin Yichen telah menguasai cara ruang angkasa. Sama seperti, Qin Yichen bisa memperbaiki bagian yang sobek sendiri. Namun, setelah semua, tangannya terputus, dan bahkan jika itu adalah cara ruang, itu tidak berarti bahwa telapak tangan dapat dikembalikan ke keadaan semula ketika dikumpulkan kembali. Tidak ada kekurangan obat-obatan ajaib Xian dan Li Tu dan Qin Yichen. Tapi, 10 jari patah. Itu benar-benar sakit. Berdengung. Saya melihat bahwa jari-jari Qin Yichen terbang kembali. Tetapi ada darah yang mengalir dari fraktur seperti jahitan. Dan kedua jari yang dihancurkan oleh puing-puing ruang akhirnya pulih setelah penundaan singkat. Dan dihancurkan oleh satu jari. Qin Yichen memandang jari yang patah dan tidak bisa menahan senyum. Kedua jari ini ada di tubuhnya, yang benar-benar merepotkan. Melihat jejak Qin Yichen mengeluarkan obat ajaib dan jus Shengye dioleskan di tangannya, di mana ia bahkan tidak mengerutkan kening. Li Tu tidak bisa membantu tetapi murid iblis melintas. Yichen, bukankah kamu terluka? Qin Yichen duduk bersila dan menunggu penyitaan obat ajaib untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Mereka semua mengatakan bahwa 10 jari saling terhubung, tetapi ada lebih banyak saudara seperti saudara lelaki dan perempuan. Dibandingkan dengan jiwa Feng Ling di depannya, luka ini bukan apa-apa. Namun, Li Tu mendengar itu, ekspresinya menjadi semakin rumit, karena Qin Yichen tidak bisa mengatakan apa-apa, itu sudah cukup langka. Intinya, dia tidak bisa menemukan sedikit keberanian dari wajah berdarah itu. Seolah, aku sudah terbiasa. Telinga rubah Li Tu bergerak, jika Jiner dapat memiliki setengah dari ketekunan Anda, itu akan lama. Qin Yichen berkata sambil tersenyum, apa yang sudah dilakukan? Li Tu merenung dalam waktu yang lama. Tulin dan Tianshu tidak bisa mengendalikannya sejak lama. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Tapi kemudian, Qin Yichen memejamkan matanya. Dan gambar di benaknya adalah memori dari fragmentasi ruang. Dalam benaknya, ingatannya sangat lambat. Qin Yichen dengan hati-hati mengamati tanda-tanda setiap potongan terak yang rusak, dan lintasan fragmentasi terbang. Alasan mengapa puing-puing ruang meledak, terus terang, adalah ruang saat ini Daowei, dan ia tidak bisa mengembun 3 lapisan puing ruang. Oleh karena itu hanya menyebabkan keruntuhan, dan Qin Yichen pada saat ini adalah untuk menyimpulkan ketidakmampuannya sendiri melalui proses dari susun menjadi runtuh. Jari-jari patah kadang-kadang masih memiliki darah menetes, tetapi pikiran Qin Yichen terkondensasi dalam setiap untaian fragmen di benaknya. Bahkan untuk cedera, Qin Yichen sudah menduga. Karena ini adalah harga yang harus dibayar untuk mencari tahu. Pencerahan tidak tercapai dengan duduk bersila dan bermeditasi. Berpartisipasi dalam Taoisme membutuhkan kerja keras, dan bahkan lebih banyak pertumpahan darah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Qin Yichen sangat tersentuh saat ini Chou Wandao, si sudah mati. Jika Anda ingin menjadi pria yang kuat, Anda harus memiliki hati yang saleh dan tekun. Saat matahari terbit dan terbenam, sosok ramping di tebing selalu sibuk. Tahun ini, Li Tu tidak tahu berapa kali dia melihat darah beterbangan. Bahkan ketika dia melihat pisau Qin Yichen dibuat, rambut di ekornya agak botak. Dalam 3 tahun terakhir, di bawah bayang-bayang Tu Sanchu, ada bayangan konstan. Dan bahkan Qin Yichen belum berhasil. Dalam 3 tahun, tidak mungkin hanya memoles dan menempa sesuka hati. Lagi pula, hanya dibutuhkan 3 hari untuk matahari dan bulan bersinar bersama, dan langkah terakhir ini telah berlalu selama 3 tahun. Jika pisau ini berhasil, bagaimana cara memotongnya? Tuan, 3 tahun ini, tapi aku belum turun dari tebing. Tu Tianshu agak tak berdaya. Tuan Sun menemani saudara Qin untuk berlatih pedang, dan hal-hal sepele dari pengadilan iblis dilemparkan kepadanya. Untuk saat ini, saatnya untuk bergegas ke pesta Daojun. Bukankah Master berencana untuk pergi kali ini? Tu Tianshu dan Tulin saling memandang, tetapi melihat yang terakhir perlahan menggelengkan kepalanya. Tuan harus pergi. Setelah semua, dendam dengan Seng Chang masih ada di sana. Namun, Tuan Sun harus memikirkan bagaimana memberi alasan pada Brother Qin untuk tidak pergi. Kedua monster rubah saling melirik. Tuan Sun bisa pergi. Tetapi saudara Qin, benar-benar tidak bisa pergi. Ini sudah dibahas oleh Li Tu, sekelompok mentor dan magang, menunggu Tulin untuk memimpin Qin Yichen kembali. Tunggu pisau Brother Qin sedikit menggiling, dan tunggu pesta Daojun berikutnya, itu pasti akan bisa menyapu penonton. Namun, Tulin dan Tu Tianshu pasti mengikuti Li Tu ke pesta Daojun. Saudaraku, pesta Daojun akan segera dimulai. Sambil berbicara, Tu Jiner melompat dengan gembira, tetapi kata-kata Tulin membuat senyum pembentuk itu menghilang. Tenang, jangan bawa kamu. Tu Jiner memegang tinju merah muda. Tetapi Tulin tidak takut. Anda dapat yakin bahwa ini adalah kalimat yang sama ketika Tuan turun gunung.
Rubah merah muda gadis itu tiba-tiba menggantung. Tu Tianshu tahu bahwa Tu Jiner tidak diizinkan melindunginya. Belum lagi Jiner adalah putri bungsu Tuan, dan mendapatkan api Tusan. Saya tidak tahu berapa banyak dewa dan mengingini. Saya ingin menganggapnya sebagai batu loncatan yang dapat membuat wajah Litu dan Tusan tersapu setelah menginjaknya. Ditambah dengan fakta bahwa Qin Yichen tidak akan pergi. Para dewa dan setan itu akan lebih atau kurang mentransfer dendam mereka ke Tu Jiner. Tenang, meskipun kita pergi, ada Brother Qin dan mereka akan menemanimu. Mendengar ini, Tu Jiner tersenyum. Bagaimana dengan Sister 2? Menyebut saudara perempuan kedua. Kedua saudara laki-laki itu menjadi serius. Pengalaman keluar saudari perempuan kedua berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak mengambil inisiatif untuk memanggil kita, dan kita tidak boleh dengan mudah menghubungi dia. Pada saat ini, saya datang untuk melihat yang tidak diketahui. Ziyun sudah tampak ingin menunggu. Pisau bos belum disempurnakan? Tidakkah Anda akan pergi ke pesta Daojun dan memegang pisau yang rusak? Tu Tianshu tersenyum. Tidak. Karena kamu tidak bisa pergi sama sekali. Tapi Tulin agak bingung. Saudara lelaki dan perempuan itu duduk di samping. Dan saudara perempuan kedua tidak ada di sana. Jika saudara Qin dan saudara-saudari ini berkeras untuk pergi, apakah mereka dapat menghentikannya? Saudara Qin harus dibedakan. Bukan untuk menjadi orang pemberani yang cukup berani untuk sementara waktu. Karena itu, Tulin juga sangat ingin tahu tentang pembuatan pedang Qin Yichen dalam 3 tahun terakhir. Ayo naik gunung dan melihat. Inilah yang Zion tunggu. Di bawah tebing, api yang menyebar oleh Li masih berkobar, dan semua murid tidak dapat menerobosnya, dan mereka bahkan tidak berani menerobosnya. Namun, ketika Tu Tianshu ingin bertanya, dia tiba-tiba mendengar suara palu panjang yang datang dari puncak gunung. Suara palu ini, mereka telah mendengar lebih dari 3 kali dalam 3 tahun terakhir. Tetapi kali ini, tidak hanya garing sehingga membuat jantung mereka bergetar, tetapi yang membuat mereka terpana adalah bahwa itu jelas hanya perkusi. Mengapa? Suara Dao tampaknya memiliki 3 kali lipat. Hahaha, Yichen, kamu berhasil. Kamu benar-benar berhasil. Jenius, ini benar-benar jenius klan iblisku. Tulin dan kerumunan belum pulih dari suara palu misterius dari 3 suara, dan mereka mendengarkan seruan gembira dari atas gunung.